Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Nanda Syauki dengan NIM F1D02310050. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan terkait mini project UTS pada mata kuliah pemrograman visual. Untuk pertama-tama kita langsung run saja aplikasinya untuk ada gambaran awal. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah movie manager, mirip-mirip seperti Netflix lah. Jadi yang pertama di sini ada sebuah tabel widget yang terkoneksi dengan database. Jadi tabel ini menampilkan data-data yang ada pada database. Nah, di sini ada dua data yang sudah tampil ya, karena ini adalah data-data yang saya masukkan pada percobaan sebelumnya. Nah, ketika saya jalankan ulang, data-datanya tidak hilang dan ditampilkan lagi. Nah, di sini ada sebuah menu bar, ada help. Ketika kita pencet, sini ada about. Ketika kita pencet, muncul sebuah message yang menampilkan sebuah informasi saja sih terkait spesifikasi aplikasi ini, seperti version, copyright, dan lain semacamnya. Kemudian di sini ada tool toolbar, ada beberapa fitur, add, delete, update, export CSV. Kemudian di sini juga ada fitur search ya, search berdasarkan title. Jadi enter movie title. Nah, misalkan kita ingin mengdelete data. Nah, ini tidak bisa karena akan muncul pesan error karena kita belum memilih film apa yang ingin kita hapus. Begitupun dengan update, akan muncul pesan eh, error seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke fitur add terlebih dahulu. Nah, ketika kita ingin mencoba menambahkan data dengan titel yang kosong, akan muncul pesan error bahwa eh, titelnya tidak boleh kosong. Nah, misalkan kita ingin memasukkan data yang sudah terregistrasi pada database, misalkan Spider-Man sudah ada. Ketika kita masukkan, akan muncul pesan error lagi, the movie has been registered. Jadi tidak bisa memasukkan data yang sama. Nah, kita masukkan data yang belum pernah kita masukkan. Nah, jadi di sini, eh, oh ya saya lupa menjelaskan, ketika kita menekan tombol add ini akan muncul sebuah custom dialog yang saya buat untuk memasukkan input-input yang diperlukan seperti title, duration, genre, dan year. Ini tidak bisa dilakukan dengan built-in dialog biasa. Jadi saya membuat custom dialog. Nah, di sini ada duration saya menggunakan key time edit, ini menggunakan combo box, dan ini menggunakan key spin box. Jadi ini bisa ditambah, bisa dikurangi, begitupun yang ini. Nah, misalkan begini saja kita masukkan. Nah, movie edit. Jadi muncul pesan sukses bahwa eh, filmnya berhasil ditambahkan. Dan otomatis tabelnya akan secara otomatis mengikuti. Jadi dia dinamis. Langsung terupdate di tabel ini juga. Nah, sekarang kita misalkan ingin delete. Pertama kita seleksi yang mana yang ingin kita hapus di dalam tabel ini. Soal kita hapus yang data yang baru kita masukkan. Kita delete dan akan muncul sebuah pesan konfirmasi apakah yakin ingin mengdelete atau tidak. Ketika kita pencet yes, otomatis tabelnya akan terupdate lagi. Jadi datanya langsung terhapus. Begitupun di database, dia otomatis langsung terhapus juga. Kemudian update, misalkan kita ingin update si Iron Man, kita update. Nah, untuk update dia akan muncul sebuah custom dialog juga, mirip seperti add, tapi bedanya di sini field-fieldnya sudah terisi dengan data-data pada kolom baris yang kita seleksi. Jadi masuk data-datanya ke sini. Nah, jadi kita mudah, misalkan kita ingin mengganti jamnya, naikkan 1 jam. Oh, jadi bisa gampang. Karena data-data sebelumnya langsung masuk ke dalam custom dialog ini. Tahunnya kita naikkan, kita ganti OK, akan muncul movie updated. Nah, jadi langsung durationnya berubah, tahunnya juga berubah. Dan yang terakhir, oh belum. Jadi di sini kita fitur search dulu. Fitur search misalkan ini search berdasarkan titel ya. Jadi kita masukkan misalkan Spider-Man. Nah, ini langsung otomatis yang tampil di tabel itu adalah yang mengandung kata-kata ini, spider. Misalkan man. Nah, ini kan dua-duanya ada man nih.
Jadi dua-duanya tetap tampil, begitu. Nah, ketika kita kosongkan, otomatis dia akan balik ke default, dia menampilkan semua data. Dan yang terakhir di sini ada export CSV. Nah, jadi di sini akan mengekspor datanya ke CSV. Misalkan saya ingin simpan di D saja deh. Nah, jadi di sini kita akan menulis data-data pada database eh, ke dalam bentuk CSV ini atau tabel di dalam bentuk tabel tadi ke dalam bentuk CSV. Nah, misalkan di sini otomatis namanya langsung Netflix, kita save dan akan muncul sebuah konfirmasi seperti ini. Ekspor sukses dan disimpan di path yang ini di jalur yang ini, lokasi yang ini. Nah, untuk memastikan kita cek di tadi di D. Nah, di sini ada masuk Netflix. Ketika kita buka datanya, datanya akan sama seperti yang terakhir kali kita edit. Sorry, ya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke teknis kodenya. Oke, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur folder yang saya gunakan. Di sini sudah mengikuti SOC, Separations of Concern. Nah, jadi di sini ada database, logic, UI, dan juga program mainnya. Nah, ini dipisah-pisahkan supaya mempermudah dalam proses pengeditan nantinya. Jadi tidak menumpuk di satu file, dipecah-pecah ke dalam beberapa folder dan beberapa file. Kita misalkan masuk ke database manager terlebih dahulu. Nah, jadi di database manager ini kita mengimport SQLite. Jadi di sini semua fungsi database yang kita perlukan, misalkan untuk membuat koneksi, membuat tabel, menambahkan data, mengambil data, mencari data, update dan juga delete. Nah, kemudian untuk validator di sini adalah logiknya. Misalkan untuk mengecek tadi bahwa titel tidak boleh kosong, kita lakukan dengan fungsi title validation ini. Jadi kalau titelnya kosong, eh, jadi muncullah pesan yang di ini, movie title cannot be left blank. Nah, kemudian untuk main window, nah ini UI utamanya. Jadi di sini kita memasukkan nih custom dialog. Oh ya, jadi juga ada custom dialog ya. Nah, jadi custom dialog yang tadi itu kita panggil ke dalam UI ini dengan mengimport kelas movie input dialog sama movie update dialog. Nah, jadi di sini UI-nya semuanya. Oke, kita masuk ke custom dialog. Nah, untuk custom dialog di sini ada dua kelas ya untuk input dialog sama tadi kan satu lagi untuk update dialog. Bedanya hanya yang update itu tadi langsung masuk data-data pada data-data sebelumnya. Nah, itu saja bedanya. Jadi di sini ada beberapa input yang tadi sudah saya sebutkan, ada title, duration, genre, semua masuk ke sini. Kemudian sebelum datanya diterima, itu divalidasi terlebih dahulu menggunakan fungsi ini. Kemudian baru inilah fungsi untuk mengambil data-data yang sudah kita masukkan. Begitupun dengan yang update dialog. Cuma bedanya di sini ada data yang ingin kita update tadi. Jadi kita lemparkan ke sini. Nah, untuk CRUD yang spesifik ingin saya jelaskan tentang update saja. Nah, jadi untuk di UI utamanya ini kita masuk di sini ada metode update movie. Nah, untuk yang pertama kali dilakukan di sini adalah pengecekan tentang ID yang diselect. Nah, jadi kan tadi sebelum kita update film, kita harus select dulu film yang ingin kita ubah. Nah, di sini kita cek apakah ada ID yang sudah diselect atau belum. Kalau belum akan muncul pesan error seperti tadi. Kemudian ketika ada ID yang diselect, pertama-tama kita harus cari terlebih dahulu data terkait ID tersebut. Kita cari menggunakan eh, fungsi find ini pada database manager ada find. Find ini berdasarkan title dan juga ID-nya. Dan nanti akan dikembalikan ke dalam fungsi ini. Nah, kemudian di sini kenapa saya menggunakan ini lagi?
kemudian saya ambil indeks ke nol karena dia itu dikembalikan dalam berupa list. Nah, jadi saya harus ambil data pertamanya saja karena kita tadi di metode find itu ada fetch all, jadi dia dikembalikan dalam bentuk list. Nah, yang saya butuhkan hanya yang item pertamanya saja. Nah, kemudian barulah kita tampilkan di sini movie dialog, update dialog. Nah, ini data yang sudah kita dapat nih, kita kirim ke parameter ini untuk diproses nanti di kelas dia, di kelas movie update dialog itu. Nah, semisalkan tadi dialognya itu eh, ditutup dengan status accepted, maka barulah di sini kita ambil datanya dengan metode get data. Dan setelah kita get datanya, kita masukkan ke dalam database dengan fungsi update ini. Kita masukkan dengan parameter-parameternya, ID, title, duration, dan segala macamnya. Kemudian muncul pesan dialog, movie dia updated. Barulah kita load datanya. Load data ini untuk memperbarui isi tabelnya tadi. Jadi kita load datanya setelah diperbarui, barulah di sini juga ada sebuah error handling ya. Semisalkan ada error yang terjadi, di sini akan melemparkan suatu exception yang kemudian ditampilkan pada message box di sini. Jadi di sini exceptionnya ditampilkan. Jadi errornya itu apa? Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.